Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan setelah Anda belajar tentang JavaScript dan foundationnya dan beberapa fitur. Ini adalah salah satu kegunaan gitu ya, yang memanfaatkan fitur dari sebuah JavaScript dan HTML5. Berikutnya adalah kita bicara terkait dengan bagaimana melakukan yang namanya Java Synchronizations gitu ya. Jadi proses eksekusinya dilakukan secara sinkronisasi lalu menggunakan JavaScript dan XML. Perhatikan bahwa Ajax bukan programming, just paradigm gitu ya, yang sebenarnya memanfaatkan sebuah XML HTTP request gitu ya. Itu adalah fitur yang ada di HTML5 gitu ya, dan bagaimana mereka melakukan modifikasi dari DOM ya tanpa melakukan reloading pages. Walaupun sebenarnya nanti kita bicara di praktisis yang lain, API ini atau objek ini sudah mulai ditinggalkan dengan API yang lebih modern. Tapi secara prinsip mereka lebih. Yang pertama, apa yang dilakukan sebenarnya? Kenapa kok orang beranggapan bahwa Ajax developer Ajax itu adalah sesuatu yang menarik? Pertama, dahulu setiap kali kita melakukan update terhadap halaman dari web itu kita harus melakukan reloading. Nah, ini yang akhirnya membuat aplikasi halaman tersebut sempat hilang lalu muncul lagi dari sesuatu yang lain. Nah, terus yang kedua adalah Anda harus melakukan request data gitu ya, lalu habis itu ngeload. Setelah mendapatkan data, bagaimana kita melakukan update. Nah, ini dua khas ini yang sebenarnya orang pinginkan, seorang developer pinginkan, bahwa sebenarnya setelah kita melakukan page load, kita harus melakukan request data karena ada beberapa data yang kita mau update. Contohnya kalau kita bicara bahwa kita ngirimkan file gitu ya, kita tuh kan pengennya adalah kita ngirim file terus halamannya bilang bahwa sending gitu ya, atau uploading. Nah, ini biasanya tidak bisa kita lakukan dengan tanpa menggunakan asinkronus seperti itu, karena begitu Anda mengirimkan data dan apalagi kalau datanya besar, maka file itu halaman tersebut akan wait dulu sampai proses pengiriman selesai, lalu habis itu baru bisa melakukan pengupdatean atau pengkinian dari halaman. Lalu bagaimana kita ingin mengirimkan data secara background gitu ya, sehingga tadi halaman tidak perlu hilang dan kawan-kawan. Secara interaksi prinsip kita bisa bayangkan ini yang terjadi di browser kita gitu ya, dan ini yang terjadi di web server. Apa yang dilakukan oleh browser? Biasanya kita bicara bahwa halaman browser itu melakukan HTTP request, nanti web server akan melakukan yang namanya HTTP response, dan halaman itu akan di load gitu ya pada saat HTTP response itu kembali. Jadi antara HTTP request dan response sebenarnya halaman itu stall, atau kita bicara biasanya tampak seperti white kalau internet Anda sangat-sangat limited. Nah, paradigma ini akan digeser ketika kita melakukan HTTP. Kita sudah meload yang namanya halaman HTML, lalu ketika kita melakukan aksi, browser akan mengirimkan HTTP request, dan server gitu ya, setelah dia melakukan request ke database dan kawan-kawan, dia akan mengembalikan sebuah data dalam format XML gitu ya. Dan nanti begitu XML ini datang, maka sebenarnya yang dilakukan adalah dia akan memanggil related callback. Nah, related callback ini yang mengakibatkan bahwa JavaScript Anda gitu ya, itu bisa melakukan yang namanya modifikasi DOM tanpa harus melakukan reloading dari seluruh halaman atau seluruh HTML. Ya. Lalu kalau teman-teman bicara lalu JavaScript call ini apa yang dilakukan JavaScript call? Nah, ini memang semuanya triggernya dari JavaScript call yang memang dipasang biasanya jadi event handler seperti itu. Jadi ketika Anda ngeklik, sebenarnya JavaScript call baru di browser lah yang melanjutkan jadi HTTP request, dapat data, lalu si callback dari JavaScript request itu nanti akan melakukan modifikasi dari HTML atau CSS tergantung dari aksi yang didefinisikan sebagai callback. Sebagai contoh nih ya, ini contohnya kita bicara bahwa ini ada halaman HTML, lalu kita letakkan sebuah callback gitu ya, sebuah JavaScript yang namanya loading doc gitu ya. Jadi ketika kita melakukan yang namanya klik, maka sebenarnya dia akan memanggil sebuah load dokumen gitu ya. Lalu load dokumen ini akan melakukan
bukan melakukan ya, dan ini di listens terhadap sebuah input button gitu ya, yang namanya change content. Nah, maka kita bicara bahwa definisi dari Ajax-nya akan didefinisikan di dalam load doc. Apa yang dilakukan di dalam load doc? Load doc akan melakukan kurang lebih seperti ini. Dia akan menyiapkan yang namanya instantiation object untuk XHR gitu ya. Ini. Lalu di sini XHR akan bilang bahwa kalau state-nya ready gitu ya. Ini handlernya, maka definisinya seperti ini. Dinamakan kapan on ready state ini. Oke. Itu ada callback-nya. Jadi ini adalah sebuah property ya yang kita pasang, handlernya, closure-nya, functionnya adalah, handlernya adalah functions ini. Nah, ini definisi yang teman-teman harus pahami, bahwa ready state-nya harus sama dengan 4 dan statusnya sama dengan 200. Apa yang dimaksud dengan sini? Yaitu tadi objek XML HTTP itu punya status dan punya ready state. Ketika dia kasusnya adalah 4, berarti halamannya sudah siap, dan status response dari loadingnya adalah 200, berarti sudah sukses HTTP request-nya. Maka tolong dong elemen ID demo ini diganti dengan response type yang kita terima dari server. Oke. Nah, nanti kita bicara. Ini adalah definisi functionnya saja. Oke. Nah, ini baru pemanggilannya yang dilakukan apa. Jadi kita kalau bisa menilik dari pemahaman sebelumnya, ini adalah sebuah functions. Ini adalah sebuah closure yang didefinisikan di dalam functionnya. Nah, yang dilakukan adalah simple, it's just an open get request gitu ya ke endpoint ini gitu ya. Ini dilakukan secara wait, sinkron menunggu jawabannya. Habis itu kita send. Nanti begitu hasilnya ready gitu ya, atau ketika ada perubahan state, dia akan memanggil ini. Tapi baru hanya akan melakukan yang namanya perubahan elemen itu hanya ketika statusnya state-nya 4, artinya halamannya ready dan statusnya adalah 200. Dan proses berubahnya ini, oke, kalau itu dilakukan tanpa memuat ulang atau melakukan reloading dari si halaman HTTP. Halaman HTML. Nah, apa sih XHR object ini? XML HTTP request object ini adalah sebuah API gitu ya, yang sebenarnya digunakan untuk meng-exchange data dengan server gitu ya, tanpa melakukan reloading page. Dan modern browser sekarang tadi seperti yang saya sampaikan sudah berubah, bergeser menggunakan fetch API. Nah, teman-teman harus paham bahwa ketika Anda melakukan ini, Anda harus memastikan bahwa Anda nggak melakukan akses terhadap resources dari domain. Nah, ini nanti ada yang namanya cross origin request sharing gitu ya. Nah, ini adalah sebuah policy yang menyatakan bahwa sebenarnya ketika Anda punya website namanya example.com, maka Anda hanya boleh meload dari xml.com for security reasons. Karena apa? Karena yaitu tadi ada namanya single origin policy. Anda hanya boleh mengambil konten dari halaman atau domain yang sama. Oke. Ketika ada beberapa practices, kalau saya punya yang namanya example.com itu bisa saja endpoint untuk HR saya itu api.xample.com. Oleh karena itu Anda harus menambahkan policy ini bahwa akses kontrol originnya itu bisa saja bukan hanya example.com tapi api.example.com gitu, supaya nanti halaman example.com HTML dokumen yang ada di example.com bisa meload script ketika dia mendapatkan request dari api.example.com. Dan Anda harus pastikan di sini ya skema sampai portnya. Jadi bukan hanya URL-nya, tapi harus perhatikan skemanya apa. Lalu kalau memang portnya khusus, pakai portnya khusus. Dan di beberapa kasus bisa saja kita mengallow ada metode-metode tertentu. Jadi yang dibolehkan nge-reload hanya method get. Untuk post put dan kawan-kawan nggak boleh resource sharing ya istilahnya, seperti itu. Ini API. Jadi kita bicara jadi bisa saja kalau tadi kita bicara bahwa method sama URL-nya, nah ini ada async, jadi dilakukan secara sinkronus atau asinkronus. Jadi ketika kita bicara XHR tadi kan true gitu. Nah, itu bukan berarti XHR itu hanya digunakan untuk Ajax. No, itu dilakukannya adalah Anda bisa melakukannya dengan cara
even bukan Ajax ya, tapi ya biasanya orang ngapain melakukan hal itu ketika dia bukan Ajax seperti itu. Nanti ada menu untuk set request header kalau memang Anda butuh melakukan suatu. Nah, ini adalah objek-objek yang tadi ya, kalau on ready state change. Jadi ini adalah callback yang kita definisikan ketika ada perubahan dari status request XHR kita. Ketika ready state-nya sama dengan 4, artinya sudah selesai di loading gitu ya. Dan respon statusnya seperti ini 200. Nah, itu harus dicek karena bisa saja sudah selesai ke load tapi hasilnya 504 atau 404. Nah, itu Anda harus cek dulu. Nah, lalu konten gitu ya. Sebenarnya itu berada di dalam, tergantung nanti kita bisa saja response text, bisa saja respon XML gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya orang akan bertanya tentang get gitu ya, which is itu singular atau post. Oke. Nah, ini kemarin kita bicara ketika kita bicara HTTP protokol kan kita bahwa ketika kita pengen sebuah resources yang tidak melakukan request yang tidak mengubah state, maka kita bisa melakukan get. Tapi teman-teman harus paham bahwa kadang-kadang orang akan agak mentwist ini gitu ya, walaupun dia tidak berubah request tapi dia tidak pengen itu di case, maka lakukan dengan post. Oke, karena ada beberapa kasus kita contohnya ngelihat harga saham kan tidak mengubah state, tapi kita khawatir gitu ya, ketika harga saham itu di case, nanti ketika kita melakukan get request yang menjawab itu adalah case, entah local case, server side case atau macam-macam. Kita pengen yang fresh. Oleh karena itu dengan decision seperti itu orang akan melakukannya dengan menggunakan post ya. Jadi tidak berhenti dengan kriteria itu, tapi atau Anda melakukan sending data yang jumlahnya akan cukup besar seperti itu. Lalu ketika teman-teman mengirimkan sending user input gitu ya, yang butuh security atau ada special karakter, Anda bisa menggunakan post gitu ya, alih-alih menggunakan get. Oke, karena itu tadi bukan alasannya karena terlihat atau tidak, ini just misconception. Tapi kalau kita bicara get, itu akan masuk ke dalam case ya. Kalau kita post, maka dia tidak masuk dalam case. Ini sekedar informasi contoh gitu ya, kita melakukan get request. Ini get request dilakukan secara asinkronus, ini URL name gitu ya. Atau beberapa Anda bisa melakukannya dengan post. Ini contoh yang lain, ini post, ini contohnya. Anda bicara bahwa saya mau request header, tolong balikan ke saya dalam bentuk XML. Tadi kita bisa lihat responsnya bisa respon XML, bisa respons text. Nanti datanya apa ini Anda lakukan, ini seolah-olah seperti halnya Anda mengirim form dengan fname dan last name gitu ya ke endpoint yang namanya demo post2.asp. Simple, clean. Nah, ada properti yang kita mau jelaskan gitu ya, on ready state change yang tadi kita cek bahwa dia state-nya harus 4 gitu ya, dan harus 200. Tapi mungkin saja teman-teman punya handle yang lain gitu ya. Contohnya kalau kita bicara bahwa kalau 504 harus ngapain, maka silahkan saja ditaruh di dalam analisa kasus di bawah ini apa yang harus dilakukan. Oke, tapi yang jelas ada callback yang harus didefinisikan sama rekan-rekan gitu ya, untuk jadi properti yang dilekatkan di properti on ready state change. Itu yang menunjukkan tadi ya, bahwa apa yang harus dilakukan oleh JavaScript kalau request ini berubah, requestnya state ini berubah. Nah, Anda bisa saja melakukannya dalam bentuk asinkronus, mohon maaf gitu ya. Tadi contoh yang serupa Anda ganti false. Oke. Nah, tapi memang kita bicara bahwa asinkronus yang menguntungkan adalah begini. Ketika Anda melakukan request dan ternyata request itu lama tadi ya, atau lambat gitu ya, maka Anda bisa mengerjakan hal yang lain. Nanti ketika nanti on ready state change ada perubahan di dalam statusnya, itu baru dipanggil. Tapi in the meantime bagaimana ketika request? Ya itu biarkan saja request. JavaScript Anda pasti bisa responsif untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Ketika ini Anda lakukan dengan cara seperti false, maka akhirnya jadi blocking dan akhirnya ya udah Anda harus nunggu sampai ini selesai, sampai ini ya JavaScript itu stop executing ya. Itu yang menjadi perbedaan antara bahwa ini false atau ini true. Nah, kita definisikan balik lagi contoh tadi XML HTTP response XML. Nah, ketika kita dapat XML
responsnya gitu ya. Nah mungkin di modern website rata-rata orang sudah menggunakan JavaScript, karena memang kalau ketika kita bicara XML Anda harus melakukan marshalling seperti ini. Di marshalling, mohon maaf, dia mengambil tagnya apa, nilainya apa, dan bagaimana, lalu baru ditulis dia di dalam melakukan yang namanya object DOM modification dengan cara seperti ini. Oke, nah akan berbeda sekali ketika teman-teman menggunakan yang namanya JSON yang relatively ketika Anda melakukan parsing. JSON itu kan JavaScript, jadi dengan mudah hasil parsing, proses parsingnya lebih dilarang menggunakan eval karena itu operasi yang berbahaya. Kayak Anda mengeksekusi script JavaScript di tempat Anda tanpa melakukan validasi ya. Jadi rata-rata orang melakukannya adalah parse object ya, seperti itu. Nah, ketika melakukan parsing itu hasilnya sudah langsung JavaScript object yang notabene lebih friendly, atau yaitu tadi Anda nggak perlu melakukan analisa kasus seperti ini, ngambil ini lalu membentuk JavaScript object atau HTML object. No, Anda langsung dapat aja ketika Anda parse sudah langsung object. Silahkan aja object sama object dilakukan operations. Yang ini fungsi loadnya, terus ini adalah fungsi handlingnya, ini kan my function this. Nah ini ambil XML requirement, ambil nama artisnya apa, titlenya apa, artisnya seperti apa, lalu ini akan menggunakan replace terhadap sebuah inner table yang ada di dalam elemen demo. Jadi Anda bisa lihat ini handling gara-gara kita pakai XML. Oke, dan ini jauh lebih simpel ketika kita pakai JavaScript, JSON gitu ya, dimana memang sudah JavaScript sama JavaScript. Jadi alasannya bukan karena keterbacaan saja semata, tapi itu tadi kita bicara bahwa karena Anda melakukan operasinya di JavaScript gitu ya, nah, maka JSON itu lebih primitif ya dibanding XML buat JavaScript. Nah, Anda bisa melakukannya juga mengambil atau ngeprint all response headers. Ini hal-hal lain yang kalian bisa lihat untuk memastikan bahwa handling response itu sufficient atau tidak. Ini adalah dua contoh simple gitu ya buat teman-teman untuk melakukan yang namanya main-main, inspect elemen dan lain sebagainya untuk fungsi-fungsi atau Ajax examples. Jadi bisa dilihat di sini ada 2 dari W3 School. Yang pertama very simple, yang kedua yang menggunakan callback seperti ini. Anda bisa tinkering dengan merubah itu lalu keran dan lain sebagainya. Anda juga bisa memanfaatkan untuk response headernya Anda mainkan atau Anda ambil gitu ya untuk respon header tertentu untuk memastikan apakah Anda perlu menulis ulang bagian tertentu dari ini. Itu dengan cara ngecek last modifiednya kapan, itu salah satu penggunaan. Ini adalah contoh kalau Anda menggunakan fetch. Nah ini yang menarik, fetch ini sudah menggunakan paradigma yang namanya kita bicara promise gitu ya. Jadi lebih simple. Yang harus Anda lakukan adalah Anda mendefinisikan ada sebuah fungsi yang asing, that's it gitu ya. Terus endpointnya seperti apa. Nah walaupun nanti kalau kita bicara di beberapa modern framework mereka punya yang namanya kayak API gitu ya, HTTP something like that, yang memang akan memudahkan kalian untuk melakukan yang namanya Ajax request. Walaupun di tugas pertama, as far as I know, saya meminta Anda tidak menggunakan itu. Anda harus menggunakan roll up your sleeves ya. Harus lakukan itu dengan cara yang lebih primitif gitu ya, supaya Anda memahami konsep ini dengan baik ya, seperti itu. Nah yang dilakukan adalah seperti ini. Anda bicara ini ada paradigma namanya coroutine. Kita nggak mau masuk ke dalam, tapi Anda bisa baca seperti itu. Yang Anda lakukan adalah Anda mendefinisikan fetch URL seperti ini. Jadi Anda mengambil URL di sini, tapi eksekusinya dilakukan secara await. Itu didefinisikan coroutine, artinya non-blocking gitu ya. Nah begitu responsnya sudah oke, tidak oke maka keluarkan ini gitu ya. Nanti kita bicara seperti ini. Begitu responsnya oke, ini kan kita bicara keluar ya. Nanti kalau responnya sudah dapat, nah perhatikan di sini ditaruh dia di dalam sebuah JSON gitu ya. Tapi sekali lagi untuk mendapatkan respons juga dilakukan secara await, artinya didefinisikan secara coroutine seperti itu. Sehingga instruksi yang ada di sini gitu ya. Instruksi yang ada di sini itu bukan sebuah instruksi yang blocking gitu ya. Nah, memang kalau Anda lihat apa yang disebut blocking sama apakah bedanya blocking sama asinkronus? Ya,
secara konsep pemrograman itu dua beda, tapi dalam konteks Ajax itu bisa dijadikan sama. Jadi kalau kita bicara asinkronus, artinya Anda tidak nunggu hasil request. Itu yang disebut sebagai blocking. Blocking itu adalah selesainya sebuah eksekusi itu tidak menjadi prasyarat untuk Anda menjalankan eksekusi selanjutnya, ya. Itu. Tapi di beberapa konteks nanti Anda harus tahu bahwa ada eksekusi koroutine yang kita bicara nih. Nah, itu kita bisa lihat mana eksekusi blocking sama non blocking. Oke. Ini kita bisa lihat mana Fetch API itu sebagai pengganti sebenarnya dari XHR. Kita bisa lihat beberapa, walaupun sebaliknya dia bukan bagian standar dari ECMAScript. Jadi kalau kita bicara ECMAScript adalah standarnya ES6, itu adalah JavaScript yang sekarang, dan itu bukan menjadi standar yang buat teman-teman harus perhatikan, teman-teman. Tapi semua major browser sudah mengimplementasikan ini karena itu adalah part of modern browser infrastructure, gitu ya. Saya lupa apakah itu masuk di dalam HTML spec atau HTML5 spec atau itu hanya standar body dari browser itu sepakat untuk mengimplementasikan itu. Oke, baik. Beberapa use case yang menarik dari sini untuk autocomplete buat teman-teman untuk melakukan voting dan rating. Jadi kalau ngevote itu nggak perlu harus ngelut ulang dan kawan-kawan seperti itu. Lalu bagaimana Anda melakukan dynamic updating content, seperti halnya kalau kita bicara pergi ke Gmail Anda. Gmail itu ngelut email Anda berpindah dari email satu ke email yang lain tanpa harus melakukan page reloading seperti itu. Nge-submit form, terutama yang Omni, itu langsung hilang cerak, terus habis itu muncul itu juga seperti itu. Chat room, instant messaging, bagaimana ada message baru masuk ke dalam halaman ini tanpa harus ngelut halaman ulang, gitu ya. Jadi ada banyak seperti itu. JIT, just in time help systems, ketika Anda right click terus muncul bubble gitu ya, terus mengasih tooltips seperti itu. Accordion, tablet page, itu adalah banyak kegunaan Anda ngeload data, karena Anda bisa mengeload data tanpa harus melakukan reloading dari page. Anda bisa merewrite yang namanya DOM, maka banyak sekali use case yang Anda bisa manfaatkan gitu ya, in term of interactions ya. Kita bicara interaction tidak harus UI, kita bisa lihat contohnya dynamic page update itu bukan UI related, tapi ya interactionnya jadi menarik seperti itu. Nah, ini ada pattern-pattern umum atau yang lazim buat teman-teman pahami atau pakai ketika Anda melakukan yang namanya Ajax. Pertama ada multi-stage loading. Ketika ada data yang besar, Anda nggak load at once. Jadi kamu bisa bayangkan kalau Anda di dalam X atau Anda di Instagram gitu ya, itu yang namanya page Anda kan, status page Anda kan panjang sekali. Nah, itu dilakukan yang namanya loading perlahan gitu ya. Karena kalau Anda update kayak select bintang from comment dari Udis, ya itu infinitely gitu ya. Anda cek gradually gitu ya. Lalu ada yang namanya periodic refresh gitu ya. Jadi Ajax secara continuous dia ngecek apakah ada data baru. Nah, memang kalau kita Anda bicara seperti ini, lalu bedanya sama server side event apa? Ya, beda-beda tipis, karena sebenarnya SSE itu lebih baru lagi dibanding sama Ajax gitu ya. Dimana sebenarnya kan Anda punya persistent connections gitu ya. Sehingga kalau periodic refresh kan Anda melakukan polling sebenarnya. Oke. Kalau Anda SSE gitu ya, di kacamata Anda subscribe ke dalam event, lalu Anda mendefinisikan yang namanya handler gitu ya, event handler ketika event itu terjadi. Lalu Anda predictive fetch. Nah, ini biasanya kalau multi-stage loading itu bisa saja di loadnya pelan-pelan, tapi kita bisa saja juga kalau kita lihat di X gitu ya, itu ketika Anda 80% dari bawah baru langsung dia melakukan load for the next 200 certain amount of entries gitu ya. Itu namanya predictive fetching. Anda nggak akan nge-fetch gitu ya kalau belum nyampe 80%. Kenapa kok predictive fetching? Ya supaya interaksinya ketika Anda nyampe di 100, Anda sudah dapat kontennya itu, sehingga orang nggak harus berhenti dulu seperti itu, tapi langsung bisa smooth sampai turun ke bawah. Itu yang pertama. Lalu kedua, kenapa kok nggak di load semuanya? Tadi alasannya sama dengan multi stage problem. Nah, lalu ada fallback pattern. Anda juga Ajax juga Anda bisa melakukannya. Contohnya adalah ketika server itu error gitu ya, atau statusnya bukan 200,
maka Ajax bisa menentukan what need to do. Bisa saja kalau Anda tadi melakukan get request terus Anda taruh di dalam local storage, maka ketika returnnya itu tadi statusnya bukan 200 gitu ya, Anda akan lihat di local storage, Anda menggunakan data dari local storage untuk merefresh saat ini. Lalu Ajax juga bisa digunakan untuk submission throttling gitu ya. Ini contohnya yang paling gampang Anda lihat di Google Drive. Anda punya 5-12 file, Anda drag langsung ke situ. Kalau nggak salah cuma 3 atau 4, saya lupa. Tapi itu caranya. Jadi tidak semua data yang dikasih di drop di dalam Google Drive itu dikirim ke server, tapi dia melakukan throttling hanya 3 yang pertama dan lain sebagainya. Oke, begitu. Jika ada pertanyaan, I'm more than happy untuk kita masuk ke dalam form diskusi di platform kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.